Para pemain abroad timnas Indonesia mulai terpental dari klub lawas. Pratama Arhan bakal mudik ke tanah air. Pratama Arhan resmi terpental dari klub lawasnya, Suwon FC, pada Januari tahun 2025. Berstatus tanpa klub, Arhan memiliki opsi untuk mudik ke tanah air atau tetap melanjutkan karirnya di luar negeri atau pemain abroad. Bek kiri timnas Indonesia itu bergabung dengan Suwon FC pada tanggal 16 Januari tahun 2024, dan sepanjang tahun lalu hanya mendapat kesempatan tampil dalam 2 laga. Kini, setelah kontraknya tak diperpanjang Suwon, pemain yang tersohor dengan lemparan mautnya itu berstatus agen bebas. Belum tahu ke klub mana selanjutnya pemuda kelahiran Blora, tanggal 21 Desember tahun 2001 tersebut akan berlabuh. Masa depan Pratama Arhan masih teka-teki. Meski begitu, peluang untuk bermain di kompetisi kasta tertinggi di dalam negeri terbuka lebar. 2 klub di tanah air, Persija Jakarta dan PSIS Semarang Santer dikaitkan dengan Pratama Arhan. Sebelum kita lanjut silahkan subscribe, like, bagikan dan nyalakan lonceng, untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari channel Cerita Olahraga. Pemain abroad lainnya yakni Rafael Struijk juga mental dari klub Belanda, ADO Den Haag. Seperti Pratama Arhan, Struijk tak masuk lingkaran skuad utama Den Haag. Selama 2 tahun di klub tersebut, dari 2022 hingga 2024, penyerang berusia 21 tahun itu cuma hadir dalam 9 laga tanpa sebiji gol pun. Meski begitu, Rafael Struijk bersama Pratama Arhan tetap menjadi andalan di timnas Indonesia U23 dan timnas senior. Tahun lalu, keduanya punya andil besar di balik kedikdayaan tim Garuda Muda melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sukses Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tak lepas dari kontribusi kedua pemain muda tersebut. Namun, nasib Rafael Struijk masih lebih baik dari Pratama Arhan. Tak lama setelah dilepas ADO Den Haag, Rafael Struijk terlempar ke klub Australia, Brisbane Roar FC, pada medio September tahun 2024. Di klub barunya, Rafael Struijk cukup diperhitungkan. Sejak bergabung, si tampan bermata elang sudah beraksi dalam 8 pertandingan dengan koleksi sebiji lesakan. Golnya tersaji saat Brisbane Roar FC bentrok kontra Central Coast Mariners dalam lanjutan Liga Australia 2024/2025, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Tak hanya Pratama Arhan yang berharap bisa secepatnya mendapat klub anyar laiknya Rafael Struijk, pemain timnas Indonesia lainnya seperti Nathan Chu Aon juga berharap tahun 2025 mendatangkan keberuntungan. Gelandang petarung berhati baja kesayangan Shin Tae-yong itu masih saja kesulitan menembus starting Swansea City. Sang pelatih, Luke Williams, kerap membangku cadangkan pemain berusia 23 tahun yang sebelumnya juga jarang tampil saat dipinjamkan ke Heerenveen. Ia baru melakoni debutnya bareng tim senior Swansea City pada tanggal 13 Agustus tahun 2024, 4 hari berselang dalam kemenangan 3-0 atas Preston North End. Ia kembali diturunkan dari bangku cadangan dan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di EFL Championship. Kabar yang tak kalah menariknya di awal tahun, siapa lagi kalau bukan tentang Ole Romeni, calon pemain naturalisasi yang akan mengisi posisi striker timnas Indonesia itu. Santer dikabarkan akan mendarat di Oxford United, Inggris. Oxford United tertarik merekrut ujung tombak 24 tahun kepunyaan Utrecht, Belanda tersebut karena bakatnya yang luar biasa sebagai pemburu gol. Pemilik nama lengkap Ole Ter Haar Romeni memang sosok predator dengan naluri mumpuni. Sejak 2023, ia tampil dalam 29 laga dengan 3 gol bersama Utrecht. Ketika di NEC, dari 2017 hingga 2022, pemain berdarah Medan, Sumatera Utara tersebut sukses mengepak 9 gol dalam 69 laga. Ia juga meninggalkan kesan mendalam saat berseragam Emmen, antara kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2003 dengan torehan 13 gol dalam 45 laga. Itulah mengapa PSSI hakul yakin Ole Romeni bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia dalam misi mentas ke Piala Dunia 2026.
Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.